pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Miss harap kalian semua baik-baik saja ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 4-6. Selamat belajar. Pembelajaran 4. Di pembelajaran 4, kita akan mempelajari manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan itu ada 3. Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan. Kemudian yang kedua, tumbuhan sebagai sumber bahan baku. Dan yang terakhir, tumbuhan sebagai bahan bangunan atau bahan furnitur. Kita akan bahas mulai dari yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan. Kita dapat memakan bagian batang, akar, bunga, daun, biji, dan buah dari tumbuhan. Kita memperoleh sayur-sayuran, kemudian kita memperoleh buah-buahan. Buah-buahan ini ada banyak ya, ada seperti apel, pisang, mangga, jeruk dari tumbuhan. Kemudian kita juga dapat memakan biji-bijian dari berbagai tumbuhan. Contohnya seperti padi dan gandum. Selain padi dan gandum, kita juga dapat mengkonsumsi teh, kopi, dan gula yang merupakan berasal dari tumbuhan. Kemudian, yang kedua, tumbuhan sebagai sumber bahan baku. Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber bahan baku itu bisa dibuat untuk menjadi minyak wangi. Contohnya, bunga mawar, bunga melati, dan bunga lili. Aroma dari bunga ini bisa dijadikan minyak wangi, sehingga ketika kita memakainya, tubuh kita akan beraroma seperti bunga-bunga tersebut. Kemudian yang kedua, menjadi obat-obatan. Tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat-obatan itu contohnya lidah buaya dan kumis kucing. Selanjutnya, menjadi bahan pakaian. Kita memperoleh serat dari tumbuhan, misalnya kapas. Kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Nah, dari kain inilah dibuat menjadi pakaian-pakaian yang kalian gunakan sehari-hari. Selanjutnya, yang terakhir, tumbuhan sebagai bahan bangunan atau bahan furnitur. Kita memperoleh kayu yang berasal dari tumbuhan. Kayu digunakan sebagai bahan bangunan. Selain digunakan sebagai bahan bangunan, kayu juga bisa digunakan untuk membuat meja, kursi, dan lemari. Sikap saat meminta maaf. Nah, sebelumnya Miss mau bertanya, pernahkah kalian meminta maaf kepada temanmu, orang tuamu, atau gurumu? Ya, jika kalian melakukan kesalahan, kalian harus meminta maaf. Sikap yang harus kalian lakukan pada saat meminta maaf itu, yang pertama, kalian harus berjabat tangan. Setelah berjabat tangan, kalian jangan lupa pada saat berjabat tangan itu menatap orang tersebut. Ya, jadi jangan kalian malah melihat ke kanan atau ke kiri. Kalian harus melihat orang yang kalian minta maaf. Kemudian yang ketiga, berkata dengan lembut. Ya, jika kalian meminta maaf, kalian harus dengan sopan, dengan lembut, bukannya malah marah-marah ya. Nanti yang kalian minta maafkan itu bukannya mau memaafkan kalian, malah balik marah lagi sama kalian. Dan yang terakhir, ketika kalian meminta maaf, jangan lupa untuk tersenyum. Ya, tersenyumnya juga dengan tulus, bukannya terpaksa ya, bukan maaf ya,
bukan, tapi tersenyum dengan tulus ya, senyumnya lebar. Jadi ketika kalian meminta maaf itu, maaf ya, saya tadi tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Jadi sambil tersenyum ya, dengan tulus. Pembelajaran 5. Di pembelajaran 5, kita akan mempelajari bunga atau puspa nasional Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan 3 jenis bunga sebagai bunga atau puspa nasional. Bunga-bunga tersebut mewakili karakteristik bangsa dan negara Indonesia. Ketiga bunga tersebut, yang pertama adalah bunga melati sebagai puspa bangsa. Ini fotonya. Kemudian bunga anggrek bulan sebagai puspa pesona. Dan yang ketiga, bunga padma raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Kita akan bahas mulai dari puspa bangsa, yaitu bunga melati. Melati tumbuh baik di iklim tropis. Tumbuhan ini tidak membutuhkan pemeliharaan yang rumit. Mahkota bunga melati memiliki bentuk sederhana dan berukuran kecil serta berwarna putih. Putih melambangkan kesucian. Bunga melati memiliki aroma yang harum. Meskipun demikian, harga bunga melati relatif murah atau merakyat. Kelebihan yang dimiliki melati tersebut yang menyebabkan melati ditetapkan sebagai puspa bangsa. Kemudian yang selanjutnya, puspa pesona bunga anggrek bulan. Bunga anggrek bulan merupakan salah satu jenis anggrek yang mempunyai ciri-ciri khas mahkota bunga yang lebar dan berwarna putih. Anggrek bulan hidup secara epifit, yaitu menempel pada batang atau cabang pohon inang. Keindahan anggrek bulan sangat mempesona banyak orang. Keindahan yang memesona menjadi dasar pertimbangan sehingga anggrek bulan ditetapkan sebagai puspa pesona. Yang terakhir, bisa kalian perhatikan, ini merupakan gambar dari bunga Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi atau padma raksasa merupakan tumbuhan endemik Sumatera, yaitu tumbuhan yang hanya ditemukan di Pulau Sumatera, terutama di Provinsi Bengkulu. Rafflesia arnoldi disebut padma raksasa karena ukuran bunganya yang mampu mencapai diameter 100 cm dengan berat 10 kg. Tumbuhan yang ditetapkan sebagai puspa langka ini tidak memiliki batang, daun maupun akar yang sebenarnya. Tumbuhan ini hidup secara parasit pada tumbuhan inang. Sampai saat ini, Rafflesia arnoldi tidak pernah berhasil dikembangkan di luar habitat aslinya. Apabila pohon inangnya mati, Rafflesia arnoldi akan ikut mati. Pohon inang Rafflesia hanya hidup di hutan-hutan Sumatera. Oleh karena itu, Rafflesia membutuhkan habitat hutan untuk dapat bertahan hidup. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan sehingga padma raksasa ditetapkan sebagai puspa langka. Pembelajaran 6. Anak-anak, berbuat baik kepada sesama makhluk hidup merupakan bentuk rasa syukur dan kasih sayang kita terhadap ciptaan Tuhan. Jangan lupa, berbuat baik kepada sesama makhluk hidup itu merupakan pengamalan sila pertama dari Pancasila. Contoh lain bentuk bersyukur kepada Tuhan adalah dengan beribadah. Beribadah termasuk berdoa,
juga merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya kepada Miss melalui WA pribadi. Sampai jumpa lagi anak-anak. Terima kasih. Bye.